Mungkin karena tempat lembab terus dia tumbuh banyak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang gue mau ngejelasin penyakit burayak ikan cupang ya. Kenapa ikan cupang burayak umur 1 minggu, 1 hari sampai 1 minggu pada metong. Nah ini kejadiannya ada di burayak gue nih. Gue dadakan juga nih ngasih taunya nih. Jadi ceritanya ini burayak sehat ya. Maaf nih, ini pakai artemia jadi banyak gini kotorannya nih. Pakai artemia higienis makanya, tapi tetap aja pada metong. Nah, kalau yang ini pada hidup nih, sehat nih. Yang ini sehat juga nih. Cuman ada 2 lubukan, 2 ember. Tuh belayak tuh. Tuh. Belayaknya tuh lumayan. Ada 2 ember nih yang sebelah sini. Itu pada metong gitu. Ini bareng, ini gue breednya bareng. Cuman kebanyakan metong yang ini nih. Tuh, banyak bener yang metong ini. Tuh pada metong tuh. Pada metong. Ini juga nih, sama nih. Tuh pada metong tuh. Emang agak kotor sih ya. Tuh metong tuh. Tuh, berenangnya juga udah nggak sehat ini. Udah tingkat hidupnya juga nggak tahu. Nah, menurut versi gue sih ini, gue kasat mata ya liatnya ya. Tuh, kalau dilihat seksama ini, kalau sama kamera nggak kelihatan ya. Ternyata di airnya ini gue lihat ada putih-putih, nggak tahu jamur, nggak tahu apa. Gue juga belum paham sih. Masalahnya gue ini baru awal breed juga sih. Awal breed kejadiannya kayak gini. Mungkin karena tempat lembab terus dia tumbuh banyak gitu. Mungkin aja, nggak tahu apa sih. Atau amoniak atau apa, gue amoniak juga nggak tahu bentuknya kayak apa. Tapi ini hidup ini. Dia bentuknya kayak kutir tapi lebih kecil, mikro banget, mikro kecil. Nah ini solusinya sebenarnya ada sih. Ntar gue kasih tahu solusinya. Jadi kedua indukan ini gua lupa kasih garam airnya. Lupa kasih garam nih kedua indukan ini nih. Aduh, udah lama-lama gue juga pakai artemia. Gue lupa kasih garam, terus tempatnya ini kebetulan gue di dalam lembab. Maksudnya gue ngehindarin kotoran sama jentik nyamuk supaya nggak kena kotoran di kolam tuh. Ini bak tuh. Ini mah bak pembesaran doang. Ntar kalau udah lumayan umur 2 minggu gue pindahin langsung keluar supaya kena sinar UV. Nah, yang lainnya gue udah pernah ngebreed di sini itu jadi semua, nggak ada yang gagal. Cuman ini gagal karena gue nggak ngasih garam. Gue takutnya garamnya kebanyakan, jadi gue kasihnya sedikit. Yang dulu gue kasih garam nggak kira-kira dulu banyak bener. Alhamdulillah hidup semua tuh gede-gede, udah umur hampir mau 1 bulan tuh yang itu. Seminggu lagi udah 1 bulan. Itu hampir 90% hidup semua yang itu. Ini matinya itu 100% kayaknya. Aduh, udah frustasi gue nih ngeliat yang ini mah. Jadi intinya itu bak segini jangan dikasih air banyak, lo kasih garam. Ini baru ngebreed lagi, ntar gue mau tutup. Kalau bisa nih si bak ditutup aja. Yang ngebreed kemarin nih, ini mati. Lo kasih garam berapa takaran dan sampai asin bener lah, yang penting berapa takaran supaya itu hewan-hewan gak pada hidup tuh.
Ini hidup semua ini hewan, hampir hidup semua. Itu rata bener itu hewan. Emang mikro bener tuh, lembut bener itu air. Air bukan minyak ya ini ya. Hewan kecil itu mikro. Tuh yang gedenya tuh. Tuh jalan-jalan. Ini yang kecilnya banyak bener tuh, mikro bener. Air emang jadi keruh sih. Kalau menurut gue katanya sih amoniak, nggak, tapi gue nggak tahu amoniak kayak apa. Amoniak cat apa hewan, nggak tahu. Bukan profesor juga, gue sih mengamati sesuai di lapangan kalau gue mah. Nah, tipsnya kalau mau breed jadi, menurut gue ya yang pakai garam, gue sempet pakai garam banyak bener tuh. Gue pakein garam banyak bener. Tapi itu anakan sehat-sehat semua. Sehat-sehat semua itu anakan. Ini nggak gue pakein garam, sengaja gue mau ngelihat perbedaannya nggak pakai garam sama pakai garam. Ini sengaja gue pakai garamnya sedikit bener ini. Sedikit bener, nggak banyak. Biasanya yang lain gue satu segini ember gue masukin garam. Tapi hidup anakannya itu sampai gede sekarang itu. Nah, ternyata emang garam itu ngaruh juga gitu. Kayak kalau nggak percaya ya coba aja sendiri. Ini karena tempatnya lembab, yang pertama tempat lembab nggak gue kasih garam. Jadi dia gini, pada metong. Tuh yang ini udah gue kasih garam, udah nggak percobaan lagi. Nah yang ini ngebreed pas yang 2 ini ngebreed yang sama yang 10 kemarin itu. Yang 10 itu hidup semua, yang ini juga hidup karena gue kasih garam lumayan lah, nggak banyak bener, cuman gue kasih garam. Terus posisinya ada lampu juga kalau di sini. Tapi ini pada hidup malah pada bagus. Berarti intinya tingkat kelembapan dan air. Kalau mau ngasih garam, lu takarannya gampang. Nah, dari ini nih ya, segini gue takar pakai tangan. Ya sekira-kiranya asin lah, ya nggak asin bener ke air sih, cuman kerasa gitu. Emang nggak masalah kalau sama burayak, tapi kalau pakai bleach it apa obat-obat keras yang lainnya kan itu masih ngaruh lah sama burayak, jadi takutnya nggak kuat gitu. Kalau garam insya Allah kuat, karena gue udah nyoba beberapa kali garam kuat gitu. Ya mungkin itu aja lah tips dari gue ini, karena berhubung pas burayak gue pada metong gitu umur berapa hari, nggak taunya banyak binatang putih-putih kecil-kecil bener, binatang mikro nggak kelihatan sih kalau kamera. Ini padahal perbandingannya ini dibuka juga sama gue, itu dibuka nggak gue tutup. Cuman yang ini sehat-sehat karena gue kasih garam 2 ini. Itu 2 itu enggak, cuma dikit garamnya. Yaudah mungkin cukup sekian informasi dari gue ya, ini berdasarkan lapangan gue malam nih lihatnya biar kelihatan sih si putih-putihnya. Ya jangan lupa subscribe dulu channel gue, dukung terus channel gue, ntar informasi update terus yang gue sampaikan berdasarkan pengalaman gue di dunia cupang, gue pasti sampaikan ke kalian. Jangan lupa follow Instagram gue Beta Project Fish ya, oke? Ya mungkin cukup sekian penyampaian dari gue ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share, bagikan ya ke teman-temannya. Ya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.